Bismillahirrahmanirrahim. Liridha ilahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa li qadhi hajatina wa hajatikum ala ma nawasalafus salih wa ala ma nawina wa ala kulli anitina salihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila hadrati abaihi wa ummati wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabil mursalin wa ali kullin wa ashabi kullin asma'in wa tabi'ina wa tabi'i tabi'ina lahum bi ihsanin liyaumiddin wa ila hadrati a'immatil arba'ati minal mujtahidin muqallidim fiddin wa ila arwahi syuhada wa salihin wal awliya'i wal ulama'il amilin aina ma kanu mimma syarikal ardi ila maghribiha bariha wa bahriha wa biladiha wa jibaliha wa awdiyatiha, khususan ila hadrati syekh qutbi rabbani wal arifis samadani asy-syekh Abdul Qadir al-Jilani wa syekh Abil Hasan Asy-Syadzili wa syekh Abi Zakaria Nawawi, ila hadrati jami'il mu'allifil kutub, khususan mu'allifil kutub allati ta'allamnaha wa 'allamnaha wa nakhussu khusna khassah al-Qadi Abi Suja Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfihani, ila hadrati jami'i masyayikhina wa masyayikhina, khususan masyayikhina al-Bayo Syekh Abdul Karim, Syekh Marzuki Dahlan, Syekh Marzuki, Syekh Ahmad Idris Marzuki, Syekh Tahir Marzuki, Syekh Bahrul Ulum Marzuki, Syekh Abdul Aziz Mansur, Syekh Habibullah Zani, Syekh Maftuh Bastalbiri, Syekh Abdul Khaliq Ridwan, Syekh Maksum Johari, Syekh Imam Yahya Mahrus, Syekh Harun Mustafa Mahrus, Syekh Fasuddin Ahmad, Syekh Rafi Yaqub, wa ila hadrati sa'iril masyayikh wal masyayikhah fi ma'lil baya wa al-ahya min al-anbar jamil ustadi, wa ila hadrati ummi wa abi, wa ila hadrati abaina wa abai abaina wa ummahatina wa ummahatina wa astatina wa astati astatina wa jaddatina wa jaddid jaddidatina wa akhwalina wa khalatina wa ammamina wa asdiqina wa aqrabina wa man intasaba ilaina wa jami'il mustami'ina, wa khususan khasat Jati Hasan bin Jati Kaswi, Jati Tartib, Jati Kaswi, Jati Asli, Jati khususan Ki Kedai Sebayu Raden Purbaya, Ki Kedai Anggawana Sunan Amangkurat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. Para mustami'in semua, para hadirin dimanapun berada yang menyimak channel ini, kita akan memulai mengkaji satu kitab fikih, yaitu Matan Abi Suja Al-Musamma Al-Ghayatu wa Taqrib lil Qadi Abi Suja Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfihani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem dunia akhirat. Ar-Rahimu tur kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Alhamdu utawi sakabehane puji iku lillahi tetep kaduwene Gusti Allah. Rabbil alamina kang mengerani wong alam kabeh. Wasalla lan muga-muga paring tambahi rahmat takzim sapa Allahu Gusti Allah. Ala sayyidina ing atase Gusti kita rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nabi kang dadi nabi. Wa alihi lan piro-piro keluargane Kanjeng Nabi at-tahirina kang suci-suci kabeh, wa sahabatihi lan piro-piro sahabate Kanjeng Nabi ajma'ina ya sekabehane. Alhamdulillahirabbil alamin. Musannaf pengarang kitab ini memulai kitab ini dengan memuji kepada Allah, Tuhan semesta alam, dan juga membacakan sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi nabi. Tidak lupa mendoakan juga para keluarganya yang disucikan oleh Allah. Wa sahabatihi dan juga para sahabatnya ajmain seluruhnya. Qala ngendika sapa al-Qadi wong kang dadi qadi rupane Abu Suja, Syekh Abu Suja. Rupane Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfihani rahimahullah taala. Sa'alani nyuwun ing ingsun sapa ba'dul asdiqai sebagiane pira-pira kanca. Hafizahum muga-muga ngreksa ing asdiqa sapa Allahu Gusti Allah. Ta'ala hale maha luhur Allah nyuwun an a'mala ing yen to nganggit sapa ingsun. Muhtasaron ing ringkesan fil fikhi ing dalem fikih. Ala madhabil imami halena tepi ing atase madhabe Imam Asy-Syafi'i rupane Imam Syafi'i. Rahmatullahi utawi rahmate Gusti Allah taala iku alaihi muga tetep ing atase Imam Syafi'i, waridwanuhu lan karidone Allah ay alaihi. Jadi Imam Al-Qadi Abi Suja Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani ini mengatakan, sa'alani ba'dul asdiqai, sebagian para teman-teman, ya teman-teman yang dimaksud di sini ini adalah para santri. Para santri itu meminta kepada beliau, hafizahumullah, mudah-mudahan Allah menjaga mereka semua, meminta an a'mala muhtasaran fil fikhi, meminta kepada saya untuk membuatkan sebuah ringkasan, membuat sebuah kitab yang ringkas fil fikhi di dalam permasalahan fikih. Jadi kitab yang ringkas dalam fan fikih, dalam permasalahan fikih, yang mana fikihnya itu adalah ala madhabil Imam Syafi'i menurut
madhab Imam Syafi'i rahmatullah ta'ala alaihi waridwanuhu. Fi ghayatil ikhtisari ing dalam katoke ringkes, wa nihayatil ijazi tegese katoke ringkes, yang mana ringkasan ini betul-betul yang sangat ringkas sekali, ringkas dan padat. Jadi meminta untuk membuat sebuah khulasah, membuat sebuah ringkasan mukhtasar, kitab yang ringkas, dan memang yang diminta itu adalah yang betul-betul ringkas. Yang mana tujuannya apa? Liyak rubah supaya liyak rubah supaya gampang utawa parek alal muta'alimi ing atase wong kang belajar apa darsuhun daras mukhtasar, wayashulalan gampang alal mubtadi'i ing atase wong kang ngawiti belajar apa hifdzuhu ngapalaken mukhtasar. Jadi permintaan untuk membuat kitab yang sangat ringkas ini dengan harapan apa? Mempermudah para muta'alim, mempermudah para santri, mempermudah para pelajar untuk mempelajarinya. Jadi kalau kitabnya ringkas, tidak tebal kan dibaca kepenak. Tetapi biasanya seseorang itu ketika melihat kitabnya aja sudah tebal itu sudah malas duluan. Tetapi kalau dilihat kok kitabnya tipis, kitabnya ringkas, ini kan secara psikologis ini mempengaruhi mood dari orang yang akan membaca. Jadi kalau misalkan kitabnya tipis-tipisan itu kan ya menarik untuk dibaca karena tipis. Tapi kalau sudah melihat kitabnya sudah tebal, ini kadang sudah malas duluan. Nah, dengan harapan dibuatkan sebuah mukhtasar, dibuatkan sebuah ringkasan permasalahan fikih dalam satu kitab ini, dengan harapan para kang santri ini mudah untuk ataupun juga menggampangkan, mempermudah para santri-santri ataupun siapapun yang mau mempelajarinya ini untuk mempelajarinya. Wa yashula 'alal mubtadi'i hifdzuhu, dan juga kalau tipis itu berarti mudah untuk dihafalkan. Ya, kalau orang-orang zaman dahulu ini memang kitab itu ya pada hafal. Apalagi kitab takrib ini, kalau para kiai-kiai zaman dulu ketika nyantri ini enggak cuma dipelajari tapi memang dihafalkan. Nah, tadi makanya banyak para ustadz zaman dahulu itu kalau mengajar itu yang datang itu cuman badannya saja, tidak membawa buku. Jadi nulis satu papan yang besar itu, dia itu lepas buku, dia hafal semua, itu sudah di luar kepala. Jadi yang dibawa itu cuman badannya saja ketika kalau zaman dulu kan memang para santri itu menulis di papan tulis, itu bisa dibayangkan zaman dulu itu papannya besar, kadang nggak cuma satu tapi 2 papan besar. Itu kadang itu seorang mustahik ataupun seorang ustadz itu menulis itu tanpa teks karena memang beliau itu hafal. Nah, ini orang-orang dulu. Tapi kalau zaman sekarang ya juga masih. Nah, ya paling tidak walaupun tidak dihafalkan ya, tapi misalkan bagi yang mau menghafalkan karena memang kitabnya tipis, ini mudah untuk dihafalkan dan cepat untuk dihafalkan. Makanya sekarang itu banyak kompetisi-kompetisi, lomba hafalan kitab untuk memotivasi para santri untuk menghafalkannya, sehingga diadakanlah musabaqah hifdzul kutub, ya, musabaqah ataupun perlombaan menghafalkan kitab, hafalan kitab. Ya, di antaranya ini kitab takrib ini, karena kitab takrib ini lumayan pendek, lumayan tipis. Jadi diperlombakan. Tujuannya ya bukan apa-apa tapi memotivasi para santri untuk menghafalkan kitab ini. Itu yang pertama. Jadi para kang santri ini meminta kepada Qadhi Abu Suja ini untuk mengarangkan sebuah mukhtasar, sebuah ringkasan dalam permasalahan fikih sesuai dengan mazhab Syafi'i, dan juga memang diminta betul-betul yang ringkas supaya mempermudah pembelajaran dan juga mudah untuk dihafal. Namun demikian bukan hanya sekadar tipis saja, tapi di sini juga dimohonkan wa'an uksiro,
Wa an ukasira lan yen to ngekehaken sapa ingsun fihi ing dalem mukhtasar minat taksimati saking pira-pira panduman. Wa hasril hisalilan ngringkes pira-pira pakerti. Nah, kemudian di situ walaupun tipis tetapi juga padat, semua permasalahan, semua bab-babnya di situ itu sudah lengkap. Nah, tadi dibuatkan per bab-babnya itu sudah ada. Makanya di dalam kitab takrib ini meskipun tipis tapi di situ mencakup semua bab-bab yang ada dalam permasalahan fikih. Dimulai yang pertama itu ada masalah ubudiyah, setelah ubudiyah di situ juga ada muamalah, kemudian juga ada munakahat, dan terakhir itu ada jinayah. Ubudiyah sendiri itu nanti ada beberapa macam bab. Tadi di sini sudah lengkap. Tadi secara materi ringkasnya ini sudah mencakup kesemuanya. Fa'ajabtuhu mongko nyembadani sapa ingsun. Fa'ajabtuhu mongko nyembadani sapa ingsun hu ing ba'dul astiqa ila dzalika maring mengkono-mengkono an a'mala. Ila dzalika maring mengkono-mengkono an a'mala taliban hale nyuprih, taliban hale wong kang nyuprih li sawabi maring ganjaran. Rahiban tur wong kang demen ilallahi maring Gusti Allah taala fit taufiqi ing dalem pitulung li sawabi maring bener. Innahu teman setune Gusti Allah alama ing atase barang, ing atase perkara yasya'u kang ngersakaken sapa Allah iku qadirun zat kang kuwasa. Wa bi ibadihi lan kelawan pira-pira kawulane Gusti Allah iku latifun zat kang lembut, zat kang iku latifun zat kang lembut, khabirun tur kang waspada, khabirun tur kang waspada. Nah, kemudian dari request para santri ini Qadhi Abi Suja meloloskannya ataupun mengabulkan permintaannya untuk membuatkan mukhtasar fil fikhi ala madhabil Imam Asy-Syafi'i, yang mana orientasi dari sang musannaf ini adalah thaliban lisawab, dengan mengharapkan pahala dari Allah. Makanya ketika kita membeli kitab-kitab salaf, kitab-kitab membahas masalah kayak gini, walaupun tebal banget itu harganya itu sangat murah sekali dibandingkan dengan buku-buku umum dengan tebal yang sama, itu jauh, sangat jauh sekali. Bayangkan kitab yang tebalnya segini berjilid-jilid, ada 4 jilid saja. Kalau kitab salaf ini tebalnya satu kitab segini 4 jilid aja paling masih ratusan. Nah, kalau buku umum segini itu udah ratusan, tapi kalau kitab ini 4 jilid segini itu masih ratusan. Nah, kalau kitab umum ya jauh sekali, harganya bisa sampai jutaan. Nah, ini karena memang pengarangnya itu tidak ada bayarannya, ya, tidak mendapatkan fee dari percetakan, karena memang ikhlas lillahi ta'ala. Dan di situ pun tidak dituliskan misalkan kalau mau memperbanyak harus izin pengarang, itu enggak ada. Jadi siapapun ini diperbolehkan untuk memperbanyak. Nah, ini karena memang betul-betul ikhlas. Nah, seperti saya contohkan Mbak Yai Maftuh Bastul Biri ini termasuk ya yang produktif, banyak karangan-karangan beliau. Di situ di dalam bukunya itu tertuliskan boleh untuk diperbanyak. Nah, ini yang tidak bisa ditemukan dalam buku-buku umum. Nah, kalau beliau ini di bukunya ini dituliskan, malah ditulis betul-betul ditulis silahkan diperbanyak. Artinya memang berarti memang ikhlas supaya di situ memang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak, bisa tersebar luas. Nah, saya sambil rokokan dulu. Nah, ini yang pertama.
Jadi orientasi dalam membuat kitab ini itu adalah mengharapkan pahala dari Allah, bukan mengharapkan duniawi. Raghiban ilallahi ta'ala fi taufiq. Dan mengharapkan pertolongan dari Allah agar isi dari kitab ini itu adalah sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Memang adalah sebuah kebenaran yang muncul dari Allah, bukan karena hawa nafsu. Tetapi ini memang adalah kebenaran yang muncul dari Allah. Innahu ala ma yasha'u qadir, karena Allah itu adalah terhadap segala sesuatu itu adalah maha kuasa, wa bi ibadihi latifun, dan juga welas asih terhadap hamba-hambanya, dan juga maha mengetahui. Ini adalah muqaddimah dari kitab Matan Abu Syuja' Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfihani. Yang selanjutnya di dalam kitab ini itu dimulai dari bab Toharoh. Bab Toharoh ini permasalahan ubudiyah. Sambil menikmati sebatang rokok. Oh, ini apa brandnya? 234 Cisamsu. Ya, Kitab Toharoti. Utawi iki iku kitab mertelaaken sesuci. Nah, kitab ini dimulai dengan bab masalah toharoh karena ini memang sebagai pondasi. Ya, suci ini sebagai pondasi awal. Nah, jadi memang Islam itu mengajarkan kebersihan. Nah, agama yang suci dan mengajarkan kebersihan. Apalagi di masa-masa sekarang, masa pandemi, ya, di saat jauh sebelum pemerintah menerapkan protokol kesehatan wajib cuci tangan, di Islam itu sudah ajaran sesuci itu sudah dari dulu mau sholat wudu dulu, suci dulu, mau masuk masjid wudu, mau berangkat ke masjid Jumatan mandi, ya, ketika mau ibadah-ibadah yang memang di situ banyak kerumunan itu dianjurkan mandi, kayak sholat Jumat, sholat Id itu kan dianjurkan untuk mandi, disunahkan untuk mandi. Tapi memang betul-betul Islam ini betul-betul mengajarkan kesucian. Nah, ketika mau tidur itu juga dianjurkan untuk bersuci, bangun tidur itu juga sesuci. Nah, ini jadi agama yang mengajarkan kesucian. Nah, dalam bab Toharoh ini musonif memulai dengan penjelasan macam-macam air. Almiyahu utawi piro-piro banyu, allati yajuzu kang wenang biha kelawan miyah opo at-tadhiru sesuci iku sabumiyahin pitu piro-piro banyu. Macam-macam air, ya, macam-macam air yang diperbolehkan untuk bersuci dengannya ini ada 7 macam. Jadi ada 7 macam air yang bisa digunakan untuk bersuci. Nah, ada 7 macam air yang bisa digunakan untuk bersuci. Nah, 7 itu apa saja? Yang pertama adalah ma'us sama'i, banyu udan, banyu langit. Banyu langitnya banyu udan. Ma'us sama'i banyu langit, wa ma'ul bahrilan banyu segoro, wa ma'un nahrilan banyu bengawan. Ini tulisannya belabur. Wa ma'ul bi'ri. Wa ma'ul bi'ri ini tulisannya kabur, ini wa ma'ul bi'ri lan banyu sumur. Wa ma'ul aini lan banyu sumberan. Wa ma'us salji lan banyu salju. Wa ma'ul barodi lan banyu embun. Nah, ini ketujuh jenis air yang bisa digunakan untuk bersuci. Itu yang pertama adalah air hujan, ma'us sama, air hujan. Ini kalau misalkan kita berwudu menggunakan air hujan itu sah, karena ini memang
air yang bisa digunakan untuk bersuci. Yang kedua adalah air laut. Walaupun rasanya asin, itu bisa. Ya, karena ini dihukumi suci nih, air laut suci. Wa ma'un nahri, yang berikutnya itu adalah air sungai. Air sungai itu juga bisa digunakan untuk bersuci. Yang keempat, wa ma'ul bi'ri, air sumur. Kita membuat sumur di rumah, airnya ada, ini juga bisa. Wa ma'ul aini, mata air. Nah, nanti mata air, banyu sumberan, banyu tuk, nah bahasa Jawanya banyu tuk. Kalau dulu di sini itu ada tukwira ya, tukwira di mana ya? Tukwira itu di daerah Prupuk, itu dulu moncer, itu terkenal, banyak orang-orang pada berburu ke sana untuk apa itu? Kenapa akhirnya dikeramatkan segala macam. Nah, pokoknya wislah sumberan apa saja, pokoknya mata air, banyu yang keluar dari dalam bumi ya, kemudian naik ke atas, itu air sumberan, mata air. Yang berikutnya adalah wa ma'u salji, air salju. Tadi air es, hujan es. Nah, itu misalkan dicairkan kemudian ditampung, dicairkan, itu bisa digunakan untuk bersuci. Wa ma'ul barodi, air embun. Air yang turun pada pagi hari itu biasanya kalau menjelang subuh itu kan kalau malam hari ya, turun pada malam hari, pagi-pagi itu kan sudah banyak embun. Nah itu misalkan kok dikumpulkan kok dapat satu bak, nah kemudian digunakan untuk berwudu, ini bisa. Lah kemudian dari ketujuh ini nanti akan dibagi menjadi 4 golongan besar lagi. Jadi dari ketujuh ini air apapun ya, dari ketujuh golongan ini nanti akan dikelompokkan menjadi 4 macam lagi. Sumal miyahun uli utai piro-piro banyu iku ala arbaati aksamin, ing atase 4 piro-piro panduman. Nah kemudian dari ketujuh air ini nantinya itu akan dikelompokkan menjadi 4 macam, 4 golongan. Yang pertama itu adalah tohirun, banyu kang suci, mutohirun, tur kang nyuciaken, ghairu makruhin, kang ora den makruhaken. Yang pertama itu adalah air suci. Air suci bukan hanya sekedar suci, tetapi dia memiliki kekuatan, memiliki energi untuk mensucikan, memiliki fungsi untuk mensucikan. Soalnya nanti ada suci tetapi tidak bisa mensucikan. Secara zatiyahnya suci tetapi tidak memiliki kekuatan untuk mensucikan. Tetapi bagian yang pertama ini itu adalah selain suci, dia juga bisa mensucikan yang lainnya. Tidak suci untuk dirinya sendiri saja, tetapi dia bisa mensucikan yang lainnya. Dan juga ghairu makruhin, ketika kita menggunakannya itu tidak dihukumi makruh, sebab ada nanti pada jenis yang berikutnya itu ada suci, mensucikan, tetapi makruh untuk digunakan. Tetapi kalau ini suci, mensucikan, dan tidak makruh untuk dipergunakan. Nah, air jenis yang pertama ini itu air apa? Wa huwa utawi tohirun mutohirun khairu makruhin, iku alma'u banyu almutlaku kang mutlak, air mutlak. Berarti air yang masih sesuai dengan sifat asalnya, itu berarti air mutlak. Kalau misalkan air langit, air hujan, yaitu berarti sesuai dengan sifat karakter aslinya. Air asin itu juga air laut itu walaupun memang rasanya asin, tapi kan itu kan memang asin secara aslul hilqah, secara asal kejadian itu memang asin, itu juga memang dikatakan air mutlak. Nah, pokoknya air dari 7 air itu yang memang sesuai dengan karakter aslinya itu dinamakan dengan air mutlak. Yang kedua, nah ini hati, yang pertama adalah tohirun mutohirun khairu makruhin wa huwa al-ma'ul mutlak, suci, mensucikan, tidak makruh untuk digunakan, ini dinamakan dengan air mutlak. Bagian yang kedua itu adalah
tahirun wa tahirun lan banyu kang suci, mutahhirun tur kang nyuciaken, makruhun tur kang den makruhaken. Nah, pada redaksi yang lain itu ada tulisan istimaluhu, makruhun apa istimaluhu. Jadi suci, mensucikan, tetapi makruh untuk digunakan. Memang dia itu suci, dari airnya sendiri itu suci, kemudian bisa mensucikan yang lainnya, jadi berarti bisa memiliki kekuatan untuk bisa mensucikan yang lainnya. Tetapi jikalau digunakan ini makruh, karena di situ memiliki dampak yang negatif ataupun dampak negatif dalam kesehatan. Nah, air yang seperti ini itu air apa? Wa huwa utawi tahirun mutahhirun makruhun iku alma'u banyu almusyammasu kang den panasaken srengenge. Nah, air yang semacam ini itu adalah air musammas. Nah, air musammas itu apa? Air yang dipanaskan di bawah terik matahari. Nah, jadi dari 7 ini misalkan ditampung dalam sebuah wadah, kemudian kok terkena terik sinar matahari, lah itu dibuat wudhu, ini memang suci dan juga mensucikan, tetapi makruh untuk digunakan karena ini telah di bawah terik matahari. Cuman air dikatakan air musyammas ini juga memandang dari iklim suatu negara dan juga memandang wadah yang digunakan itu wadah apa. Jadi tidak semuanya yang dipanaskan di bawah terik matahari itu dinamakan air musyammas. Tetapi air musammas ini kalau memang dia di bawah terik matahari yang mana negara tersebut memang betul-betul memiliki iklim yang sangat panas sekali. Kalau di Indonesia kan panasnya tidak terlalu. Nah, misalkan di daerah Arab ataupun India yang memang di situ suhunya itu bisa sangat panas sekali, ini bisa. Kemudian yang kedua, dilihat dari wadahnya. Wadahnya itu di dalam sebuah bejana apa. Nah, pokoknya di situ kalau wadah yang digunakan untuk menampung air itu terbuat dari logam, nah ini berarti dikatakan musammas. Berarti di dalam sebuah wadah logam kemudian dipanaskan di bawah terik matahari pada suatu negara yang beriklim panas, maka di sini dikatakan air musammas. Karena di situ bisa menyebabkan penyakit belang pada kulit. Nah, di situ karena akan di situ menghentikan peredaran darah atau yang jelas bisa menyebabkan penyakit kulit ataupun belang pada kulit. Nah, ini tadi saya ulangi, tadi dengan melihat iklim suatu negara tersebut dan juga memandang wadah yang digunakan untuk menampung air tersebut itu wadah dari apa. Lah, dari logam-logam yang ada itu dikecualikan emas maupun perak, karena kalau emas dan perak ini memang di situ dia ketika di bawah terik matahari dia tidak melepaskan partikel-partikel yang berbahaya. Tetapi kalau logam-logam yang selain emas dan perak ini dia ketika dipanaskan di bawah terik matahari akan melepaskan partikel-partikel yang nanti membahayakan kulit dalam kondisi dia itu masih panas. Lah, tentunya kemakruhan ini akan hilang dengan sendirinya ketika air ini sudah dingin. Nah, artinya kemakruhan ini tidak bersifat terus menerus. Artinya ketika dia itu sudah dingin, itu ya berarti sifat kemakruhannya itu sudah hilang. Nah, makruhnya itu kalau memang kemplopok panas di bawah sengatan matahari di dalam wadah logam selain emas perak, kemudian kok digunakan untuk wudhu langsung, lah ini makruh. Itu bagian yang kedua. Yang ketiga adalah watohirun lan banyu suci. Ghairu mutohirin kang ora nyuci akan. Nah ini, jadi dia itu secara zatiyah airnya itu suci, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk mensucikan yang lainnya. Suci nggut awake dhewek tok, suci untuk dirinya sendiri, tetapi dia tidak bisa mensucikan yang lainnya, tidak memiliki kemampuan untuk mensucikan yang lainnya. Nah, air yang semacam ini itu adalah ada dua macam, yaitu wahwa utawi tahirun ghairu mutahhirin iku alma ubanyu almustamalu kang wis den gunakaken. Jadi
Jenis air yang jenis tohir ghairu mutahhir yang pertama itu adalah al-ma'ul mustakmal, air yang telah digunakan untuk berwudu, air yang telah digunakan untuk bersuci. Nah, ini dinamakan dengan air mustakmal, air yang telah digunakan. Lah kok ditampung go wudu maning, digunakan untuk wudu lagi, digunakan untuk bersuci lagi, ini tidak bisa, kecuali memang air mustakmal ini ditampung lah kemudian dia lebih dari 2 kulah. Lah ini bisa. Tapi kalau masih dalam jumlah yang sedikit, ini dikatakan al-ma'ul mustakmal, dia tidak bisa digunakan untuk bersuci. Maka dari itu ketika berwudu ini kita perhatikan air mustakmalnya. Nah, saya contohkan, misalkan kita membasuh muka ini jangan sampai tetesan air yang dari muka ini kita tampung ke ini lagi. Jadi misalkan kita ngambil air lah kemudian tetesannya nempel ke sini, lah maka berarti air yang ada di tangan ini berarti akan dihukumi mustakmal semua karena bercampur dengan tetesan air mustakmal. Berbeda kalau mustakmalnya nyemplung ataupun bercampur dengan air yang lebih dari 2 kulatan, nggak masalah. Nah, ini kan permasalahan yang ada di air yang ada di tangan ini kan sedikit lah, ketetesan bekas tetesan wudu, maka air yang ada di sini itu menjadi mustakmal. Atau misalkan kita wudu dalam tempolong, misalkan tempolong yang dilubangi, lah kemudian kena cipretan bekas air wudunya kita, maka berarti air tempolong ini menjadi mustakmal karena di situ tercampur air bekas wudu, maka menjadi mustakmal. Berarti dia tidak bisa mensucikan, makanya harus hati-hati. Jadi ketika wudu pun kita ambil posisi supaya tetesannya itu tidak bercampur dengan air wudu yang kita gunakan yang kurang dari 2 kulah dalam gambaran dengan contoh yang tadi, misalkan dalam sebuah tempolong ataupun yang lainnya ataupun netes di sini, maka di situ bisa mustakmal alias tidak bisa mensucikan. Jenis yang kedua dikatakan tohirun ghairu mutahhir wal mutaghayyiru lan banyu kang owah bima kelawan perkara kholatahu kang nyampuri apa ma ing ma minat tahirati nyatane saking piro-piro barang kang suci. Jenis yang kedua dari jenis yang ketiga ini itu adalah air yang berubah sifatnya, karakter aslinya itu berubah dengan sebab bercampur dengan perkara-perkara yang suci. Saya contohkan, ini air teh ini kan berarti kan suci, tetapi dia tidak bisa mensucikan karena apa? Dia itu mutaghayyir, dia berubah dari karakter aslinya. Aslinya apa? Airnya putih, kecampuran barang yang suci yaitu teh menjadi coklat, rasanya pahit sepet. Diminum ini saya tambah gula juga, akhirnya manis. Ini contoh mutaghayyir bima kholatahu minat tahirat. Nah, jadi air yang berubah oleh sebab tercampur dengan perkara-perkara yang suci. Contoh lain, air susu. Nah, kita menyeduh susu, menyeduh kopi. Ini kan berarti kan air mutlak, air yang putih dicampur dengan kopi, akhirnya jadinya air kopi. Nah, tambah gula karo rokok samsu, jadi tambah jos, enak. Ngopi. Air susu, kopi susu akhirnya enak wis. Nah, ini jenis yang kedua dari tohir ghairu mutahhir, yaitu yang satu contohnya adalah air mustakmal dan yang kedua adalah mutaghayyir bima khalatahu minat tahirat. Dan yang keempat itu adalah wama'un lan banyu najisun kang najis. Wa huwa utawi ma'un najis iku alladzi banyu halat kang nyemplung fihi ing dalam alladzi apa najasatu najis. Wa huwa hale utawi ma iku dunal kulata ini kurang rongkolah. Au kana utawa ono apa ma iku kulata ini fataghayyara mongko owah apa ma. Nah, jenis yang keempat itu adalah air najis.
Nah, wa huwa alladzi halat fi najasatun, yang dimaksud dengan air najis itu air yang bagaimana? Air yang kejatuhan najis. Air yang kejatuhan najis. Nah, air yang kejatuhan najis ini kita lihat. Lah kalau misalkan dunal kulata ini, nah, jadi dia dihukumi najis manakala dia itu ukurannya itu kurang dari 2 kulah. Nanti akan dibahas 2 kulah itu seberapa. Jadi air yang terkena najis yang mana volume dari air tersebut itu kurang dari 2 kulah. Saya ulangi. Jadi air najis itu adalah air yang kejatuhan najis yang mana volumenya itu adalah kurang dari 2 kulah. Aukana kulata ini fataghayyara, atau yang kedua ini airnya sudah 2 kulah. Jadi volumenya itu sudah 2 kulah ataupun lebih, tetapi ketika kejatuhan najis dia berubah, maka dia dikatakan najis juga. Nah, contoh ini. Air 1 ember. Nah, 1 ember itu 1 ember kecil. Nah, kejatuhan kotoran cicak. Walaupun di situ airnya secara bau, warna, rasa itu tidak berubah, tetapi kalau volumenya kurang dari 2 kulah, maka 1 ember ini dianggap najis semua. Atau kolam-kolam sekarang itu, bak mandi perumahan-perumahan sekarang itu kan modelnya minimalis itu. Jarang sekali bak-bak mandi zaman sekarang ada di kamar mandi itu yang ukurannya besar. Kalau zaman dahulu itu memang kalau kamar mandi itu kolamnya itu kan ukurannya itu ukuran jumbo, itu besar sekali kalau zaman dulu. Tapi kalau sekarang karena memang terhimpit dengan lahan yang sempit, sehingga kamar mandinya itu ukurannya minimalis, sehingga bak mandinya itu juga kecil. Biasanya kalau saya amati itu juga kurang dari 2 kulah, kayak perumahan-perumahan yang ukuran kecil itu biasanya memang kurang dari 2 kulah. Lah itu kok misalkan di atasnya ada cicak, kemudian kok bajor itu cicaknya itu buang kotoran di situ, itu berarti meskipun di situ airnya tidak berubah, kalau volumenya kurang dari 2 kulah, maka di situ akan dihukumi najis. Walaupun tidak berubah ini, dari sisi bau, warna, rasa itu tidak berubah, ketika volumenya kurang dari 2 kulah, kejatuhan najis akan dihukumi najis. Atau ember percikan air kencing, walaupun cuma sedikit itu, maka di situ akan dihukumi najis walaupun di situ sifat-sifatnya tidak berubah. Yang kedua, aukana kulata ini, atau volumenya itu sudah 2 kulah. Misalkan sumur. Nah, sumur kan banyak itu. Airnya banyak. Kejatuhan kucing. Nah, biasanya kucing, kalau kucing dulu pelowotan yang dulu sumur ya, kemudian kalau dulu itu sering saya menemukan itu kucing jatuh di sumur ya, karena biasanya krekelan yang kayu yang ada di atas sumur. Nah, kemudian jatuh ora keweruan, akhirnya esuk-esuk sana batang kucing. Nah, itu satu kucing itu kan satu sumur itu sudah berubah semua, itu baunya luar biasa. Walaupun air sumurnya itu banyak lah, kemudian di situ dari sifat-sifat airnya itu sudah berubah, maka di situ dianggap najis karena di situ sudah merubah sifat dari air tersebut. Ya, ini fataghayyara. Manakala tidak berubah enggak masalah. Ya, enggak masalah. Tapi kalau sudah kok merubah karakter dari air tersebut, maka di situ dihukumi najis. Nah, makanya caranya bagaimana kalau misalkan kok sumur kecemplungan kucing misalkan, ataupun wiruk itu apa? Wiruk tikus yang besar ya. Nah, tikus yang besar kalau di kota kan banyak. Enggak ada kipas itu apa enaknya? Kipas yang madan panas. Singgi ya. Iya. Jadi saya contohkan tadi sumur, kejatuhan kucing sampai kucingnya meninggal dunia sampai mati di situ, kemudian jadi batang sampai membesar ya, melar ya itu. Akhirnya airnya jadi berubah. Lah, caranya bagaimana supaya sumur itu bisa suci lagi? Lah, caranya batang kucingnya itu diambil dulu, dikuras sampai nanti kan ngetuk lagi. Nah, tadi batangnya diambil dulu, dikuras, sehingga kan dia akan nyumber lagi, ngetuk lagi, sehingga
muncul air yang bersih lagi, itu dikuras seperti itu. Nah kalau misalkan di kolam ya mending dibuang semua, kolamnya sudah berubah. Nah sekarang kita membahas dua kulah itu seperti apa, maksudnya berapa volume. Wal kulatani utawi rongkolah iku khamsatu mi'ati ritlin 500 kati Baghdadiyin kang bangsa Baghdad takriban kelawan kira-kira fil asohi ing dalem kaul asoh. Nah ini jadi air dua kulah itu adalah 500 kati. Kati itu kalau di bahasa Indonesia kan ya kayak dulu kan kalau orang beli minyak tanah itu kan pakai cantingan. Nah, pakai cantingan ya. Cantingan ya Pak ya? Nah, cantingan itu kan ada cantingan. Cantingan. Nah, itu cantingan Baghdad. Nah, kalau di sini kita kan mau mengkalkulasi satu katinya Baghdad itu berapa. Nah, ini kurang lebih itu adalah 500 kati Baghdad fil asoh. Nah, kalau kita konversi ke dalam ukuran sini itu kalau misalkan bak mandi itu berarti panjang lebar tinggi itu 60 cm 60 cm 60 cm, berarti sekitar ada 216 desimeter persegi. Nah, berarti kan 60 cm 60 cm itu kan berarti 216.000 cm kubik, dikonversi jadi desimeter kubik itu kan berarti 216 sama dengan berarti kan 216 liter ya. Nah, itu tadi sekitar volume 216 liter itu termasuk air dua kulah. Nah, tapi kalau misalkan ada dua kulah itu ngepres, itu ukuran kolamnya, ukuran bak mandinya cuma ngepres segitu, misalkan kurang satu gayung saja, itu berarti sudah kurang dari dua kulah kok kejatuhan najis ya, harus najis kabeh. Makanya kalau membuat kolam bak mandi itu ya dilebihi, jangan ngepres 60 kali 60 kali 60. Kalau misalkan kurang ya nanti repot, kalau kena najis akhirnya jadi najis semua. Ini adalah menurut kaul asoh ya. Ini adalah tentang pembahasan masalah toharoh yang berhubungan dengan masalah air ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita lanjut pada sesi berikutnya, yaitu fasal tentang kulit batang. Nah, saya akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.